Saudaraku yang kami muliakan, isu tentang 15 Ramadan ini diambil dari hadis-hadis yang sangat lemah. Bahkan Ibnul Jauzi mengatakan hadisnya palsu. Sementara urusan akidah, kita tidak boleh berpegang kepada hadis-hadis lemah. Urusan akidah hanya dari dalil qat'iyyut thubut. Harus dari dalil yang pasti-pasti kuatnya, yaitu Al-Quran, hadis mutawatir, dan hadis sahih. Ya, sementara hadis hasan atau hadis dhaif ini dipakai untuk di luar yang perkara-perkara usul dalam agama. Oke? Jadi dengan ini tentang masalah isu 15 Ramadan cukup kita ilmui dan cukup kita ketahui, tapi tidak dijadikan akidah dan keyakinan, dan kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan saja ibadah. Inilah persiapan kita menyambut segala hal-hal besar huru-hara ke depan yang akan menimpa kita. Itu juga pertanyaan yang pertama, semoga saja sudah terjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, orang seperti apa nanti yang akan dipertemukan dengan Ya'juj dan Ma'juj oleh Allah? Siapapun yang hidup pada masa itu akan bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mau orang beriman, bahkan Nabi Isa, Imam Mahdi, orang-orang beriman, orang saleh, orang fasik, orang kafir, semua yang masih hidup akan berjumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi pada masa itu, Allah telah memastikan kepada kita lewat lisan Rasulullah bahwa kita tidak akan bisa perang melawan mereka. Bahkan haram perang melawan mereka. Kita hanya diperintahkan lari dan bersembunyilah dari mereka. Jadi, siapa saja yang dapat oleh Ya'juj Ma'juj pasti dibantainya, dan jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Kita sedang dioper menuju kehidupan yang sangat menyenangkan, yaitu di taman-taman surga, dan akan sangat banyak manusia yang bisa dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj itu nanti. Sekali lagi persiapkan amal soleh kita. Apa yang sudah kita lakukan itu lebih baik daripada kita mengkhawatirkan sesuatu yang antara apakah kita akan berjumpa atau tidak. Berikutnya pertanyaan lagi. Kejayaan umat Islam nanti, Ustadz, apakah terjadi setelah Dajjal mati atau sebelumnya? Kejayaan Islam hanya akan terjadi nanti di fase kelima. Itu janji Allah. Di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55, berarti sebelum fase kelima, Dajjal sudah muncul terlebih dahulu. Ya, maka Dajjal akan kita hadapi, dan kita insya Allah akan menyaksikan kematian Dajjal itu di fase keempat. Saya tidak bisa memastikan apakah saya, saudara-saudaraku sekalian, akan berjumpa dengannya. Semoga tidak. Kita berlindung pada Allah. Lindungi kami dari Dajjal. Dan mohon kepadamu ya Allah, jangan pernah engkau izinkan kami berjumpa dengan Dajjal. Dan kita wajib bersembunyi dari Dajjal jika Dajjal sudah sampai ke kota-kota kita. Demikian perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Ustadz, tanda akhir zaman itu, yaitu Danau Tiberias mengering. Atau hanya sekedar menyusut? Jawaban saya dua-duanya. Diawali dengan menyusut terlebih dahulu. Itu adalah tanda bahwa Dajjal akan keluar. Ketika Danau Tiberias menyusut, Dajjal keluar. Setelah Dajjal keluar, Nabi Isa turun. Nabi Isa membunuh Dajjal. Lalu Ya'juj Ma'juj muncul. Munculnya Ya'juj Ma'juj menghabiskan sisa air Danau Tiberias yang sudah menyusut, hanya tersisa sedikit, sehingga pasukan terdepan daripada pasukan Ya'juj Ma'juj membuat habis sekering-keringnya Danau Tiberias. Barulah pasukan yang belakang nyampe juga ke sana, melihat air sudah tidak ada lagi. Lalu mereka berkata, setahu kami sini ada air, kenapa airnya sudah tidak ada? Padahal sisa air yang ada sudah dihabisi oleh kawan-kawan mereka yang di depan tadi. Demikian ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Dajjal muncul nanti menggunakan nama Dajjal atau nama selainnya? Namanya Dajjal. Dan justru kemunculan Dajjal pada saat itu sudah dinanti-nantikan dan diberitakan secara luas oleh kaki tangan dan antek-antek Dajjal yang sudah tersiapkan, yang sudah ada di seluruh negara, yang ada di setiap kota. Jadi antek-antek Dajjal itu, kaki tangan Dajjal, tim sesnya Dajjal sudah menyebar di seluruh dunia, sudah standby dan bahkan memberitakan bahwa Sang Tuan Agung yang Maha Agung akan datang ke kota kita pada hari anu, tanggal anu, jam anu. Sehingga orang-orang yang ingin mendapatkan makanan, orang yang ingin mendapatkan kehidupan, orang yang ingin menyaksikan hal-hal yang sangat luar biasa yang akan dibuat oleh Sang Tuan Maha Agung Dajjal ini, silakan datang dan berkumpul, dah tempatnya di anu. Itu sudah diumumkan, ya. Jadi saudaraku yang kami muliakan, inilah orang-orang yang yang nanti akan berjumpa dengan Dajjal laknatullah alaih. Dia menggunakan namanya Dajjal, dan khusus orang beriman, orang yang dalam hatinya ada iman. Allah berikan dia izin dan kesempatan ketika dia tertangkap oleh pasukan tentara Dajjal atau antek-antek Dajjal dibawa menghadap Dajjal. Orang beriman ini, walaupun dia sebenarnya tak pandai membaca Al-Quran, tak ngerti bahasa Arab, tak tahu huruf hijaiyah,
tapi Allah izinkan di antara kedua alis Dajjal ada tertulis kafaroh. Hanya dia seorang yang bisa melihat, orang yang beriman ini. Tapi orang-orang jahil, orang munafik, orang fasik, orang-orang umum, orang awam lainnya memang tak bisa melihat sama sekali ada tulisan Dajjal di antara kedua alisnya. Demikian saudaraku yang kami muliakan. Oh ya, ini ada pertanyaan bagus ini berkaitan dengan Ramadan. Ustaz, bagaimana cara memburu malam Lailatul Qadar ketika terjadi wabah? Ketika terjadi wabah, saudaraku yang kami muliakan, biasa. Kita memburunya tetap di malam-malam ganjil. Hanya saja kita tidak tahu. Mungkin saja menurut kita, hitungan kita, ini malam adalah malam yang ke-21. Bisa jadi menurut Allah itu adalah malam yang ke-22. Karena kita tidak dapat memastikan malam mana yang sesungguhnya di sisi Allah sebagai malam ganjil, sebagusnya pilihlah 10 terakhir Ramadan maksimal kita di rumah kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Mulai dari qiyamul lail yang diperpanjang bacaannya, mulai dari bacaan Quran yang dibanyakkan menamatkan juzuk demi juzuknya, khatam demi khatamnya, dan diperbanyakkan zikir, berdoa, istighfar dan sebagainya. Semoga salah satu di antara malam yang 10 itu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bersyukurlah kita kepada Allah. Apabila kita tidak bersyukur karena coronanya ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih hidup mendapatkan Ramadan ini. Dan apabila kita masih terhalang untuk meramaikan pasar-pasar, karena bagi para pedagang 10 terakhir Ramadan adalah masa-masa hari rayanya bagi dia. Bagi para pedagang masa-masa dia akan berjualan banyak, bahkan banyak para pembeli. Tapi karena dilarang keluar, sudah, inilah saatnya kita berburu Lailatul Qadar. Kesempatan yang mungkin tidak akan pernah kita dapatkan sebelumnya. Dan juga ke depan belum ada jaminan kita akan bisa mendapatkan. Maksimalkan, ganti itu. Sehingga harusnya rezeki kita dapatkan dari pasar, sekarang langsung kita dapatkan rezeki dari Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memaksimalkan ketakwaannya, banyak ibadahnya, banyak baca Qur'annya, banyak zikirnya, banyak amal solehnya, banyak doanya, Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak pernah bayang-bayangkan sebelumnya. Lebih banyak daripada yang dia dapatkan dari kota, dari pasar, dari warungnya, dari tokonya. Lebih banyak daripada yang ia buru seharusnya di 10 terakhir Ramadan di tengah-tengah manusia. InsyaAllah ta'ala maksimalkan ibadahmu, zikirmu, amal solehmu, istighfarmu dan mohon ampunmu kepada Allah. Semoga Allah yang memberikan ganti apa yang tidak bisa engkau dapatkan seharusnya di bulan Ramadan berikut ini dari kebaikan dunia. Allah yang akan ganti dengan lebih baik daripada itu. Demikian saja, semoga bermanfaat. Semoga esok kita akan bisa bertemu kembali pada waktu, jadwal dan gelombang yang sama dengan izin Allah. Pertanyaan silakan dimajukan melalui media sosial kita. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa langsung live ya, dalam artian langsung bertanya jawab dalam bentuk streaming. Bermanfaat hendaknya apa yang kami lakukan dan yang saudaraku lakukan. Semoga Allah mencintai kita semua. Semoga Allah melindungi kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, mengangkat wabah dan taun dari negeri kita yang tercinta dan dari seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.